Dia kalau dia nembak-nembak itu padahal knalpot rapet atau busi udah normal ya, tapi nembak-nembak dia bermasalah di sininya. Kunci 10 itu katanya tenaganya beda. Kalau untuk nanjak-nanjak itu lebih repo lagi ya. Soalnya motor pegunungan ya teman-teman. Dia umumnya di sini di daerah Lampung ini memakai repo atau Jupiter atau PKR New atau Blade ya. Ini keluhannya ngebul ya. Ini udah kita lepasin knalpotnya, takutnya memang di knalpot lama itu ada kerak oli ya. Jadi kalau kita ngetes ngebul apa enggak, kita lepasin knalpotnya, kita cek langsung hidupin ya. Oke, seperti itulah teman-teman ya. Ini ada kebocoran dari karburatornya, ini cukup berbahaya ya teman-teman ya. Kalau sampean mau tes motor ini usahakan jangan nyampai rembes ya, jangan nyampai ada tetesan minyak yang jatuh ke knalpot saat knalpot dilepas ya. Ini bisa menyebabkan kebakaran ya. Oke, kita langsung aja kita eksekusi, kita bongkar-bongkar. Ini kita lepas karburatornya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Ini kalau dia salah-salah ininya bulet ya bautnya ini ya. Akhirnya susah nyopetinnya ya. Apalagi dia yang pakai kunci L itu usahakan kunci L-nya harus dibersihkan dulu ya, ininya apa? Baut L-nya dulu dibersihkan dulu. Ini namanya lubang ice ya, hawa dari blok pembagian dari knalpot ke sini ya teman-teman ya. Jadi kalau motor sampean atau motor Revo atau Vega New ya, ini cara ngakalinnya ya. Kalau cara simpelnya itu gampang ya teman-teman ya, tinggal kita bumpetin aja ini ya lubang ini ya, kita tutup aja ya pakai apa ya, pokoknya plastik yang awet atau pokoknya kita sumpelin aja ininya. Dia insya Allah dia nggak nembak-nembak ya. Blok ini pakai kunci 10 ya teman-teman ya. Ini kata mitos sih, mitos ya, entah mitos entah fakta ya. Dia kalau repo yang pakai baut 10 ini antara tahun 2008, 9, 10 itu ya, 89 lah ya biasanya umumnya. Ini kalau dia pakai baut seperti ini bawaan dealernya, katanya itu tenaganya beda teman-teman ya. Tapi saya masih belum tahu ya perbedaannya itu apa tenaganya itu ya, yang membuat repo yang kepala 10 kayak gini ya. Kan yang lain itu kan pakai kunci L tuh ya. Oke, setelah kita buka kop bloknya ini, sekarang kita buka gear noken as atau gear sentrik ini ya. Kita buka dulu pakai kunci 8. Sebelum kita lepaskan ini teman-teman tadinya ya, seharusnya kita cek dulu sentriknya ini dia kendor apa enggak ya. Kalau dirasa cukup aman ya kita nggak harus jadi pikiran ya. Kalau dia kendor ya dia akan mengakibatkan kengicrikan ya, sadak gitu. Oke, noken asnya kita nggak bisa cek kalau dia masih bautnya kenceng kayak gini. Markijo. Rek-rek jin. Ini kita buka dulu pakai kunci 12 sok, lebih bagus ya teman-teman ya. Kunci sok rek-rek. Saya lagi mengatakan Ini kenapa setiap saya di video saya itu kalau nggak repo ya Jupiter gitu ya teman-teman, karena di sini daerah pegunungan ya, jadi rata-rata yang yang servis itu rata-rata orang petani semua ya teman-teman ya, motor-motor capek gitu ya. Jadi ya cocoknya tadi motor-motor capek itu
sejenis repo itu ya, yang kuat lah ya, yang siap nanjak-nanjak itu Jupiter. Untuk teman-teman yang di kota ya, kalau yang punya repo ini pertahankan, nanti repo itu mahal. Oke, kita cek noken asnya. Oke, noken asnya aman teman-teman ya. Sekarang kita buka bagian situnya. Wah, itu kabeh. Nah, ini ya teman-teman ya. Kelihatannya ini udah lama ya teman-teman ya. Udah hitam betul kayak ini ya. Ini udah lama ngebul nih. Ini aja olinya banyak ya di sini ya. Oke, kita timbang, kita penasaran, kita cabut aja bloknya. Dapetin. Ininya Jin, 10 Jin. Oke, ininya kita lepas dulu ya teman-teman ya, karet stabil sentriknya ini. Oke, kita lihat dulu linernya, lubang ini ya, apa, bloknya ini kayaknya masih aman teman-teman ya. Ini masih aman sepertinya ya teman-teman ya, tapi kita pastikan dulu, kita coba sehernya dulu kita masukkan sini dan ringnya ya teman-teman. Ini udah kita lepas ya dari setangnya. Kita sekarang pastikan kita buka dulu lah ya. Kita buka dulu. Ini kalau kelihatannya sih ringnya belum terlalu parah ya teman-teman. Oh, ternyata ini ring olinya ini teman-teman. Dia udah apa ya, udah terlalu ngepres ya, udah ini juga hampir sejalur ya teman-teman ya. Ini kalau sejalur kayak gini ya membuat motor itu gampang ngebul ya. Apalagi ini ring oli. Nah, sudah kita buka, kita tes dulu ya. Ini kita ngetesnya juga, kita sesuaikan in sama X nya. Jadi kita pasangkan sesuai seperti tadi ya semula ya. Ini mending ya, nggak terlalu lopok ini ya. Kita lihat apakah sambungannya dia terlalu renggang atau masih rapat ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, ini dia teman-teman, jarak antara pertemuan ring ini sama ini dia terlalu renggang ya. Jadi ini menurut saya cukup ganti ring seher aja ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita udah ambilkan ring pistonnya ya. Kita pakai yang biasa aja ya, biar linernya ini di blok ini nggak ngekentong di saat nanti waktu mau oversize ya. Jadi kita coba jajal dulu ke sini ya, dia jarak renggangnya itu seperti apa ya. Kalau dia udah renggang kayak tadi ya, dia berarti udah minta di oversize. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini jarak renggangnya sekitar lah, pokoknya sama ini lah ya, sama tadi jauh lah ya. Tadi itu sekitar segini ya, nih ada ujung kuku saya ini. Nah, segini. Ini untuk piston sendiri teman-teman, seandainya pas waktu bongkar, kalau menurut pengalaman saya, kalau piston itu jangan dicuci pakai bensin ya teman-teman ya. Karena nanti dia tuh entah kayak gimana ya, pokoknya menurut saya kalau waktu dipasang, dicuci terus dipasang, dia akan kerasa longgar gitu ya. Kalau menurut pengalaman pribadi saya ya. Oke teman-teman, sekarang kita pasang ring sehernya dulu ya. Kita pasang yang pertama ring cacingnya dulu ya teman-teman ya. Ini menurut pengalaman pribadi saya juga teman-teman ya. Pengalaman saya juga seperti ini ya.
Jadi sambungannya itu letaknya di atas sini ya teman-teman ya. Dan sebelah lagi di sisi yang sebelahnya, atau tadi di sisi kanan, sekarang di sisi yang kiri ya teman-teman, jangan sejajar. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Satu di sisi sini, satu lagi di sisi sini. Ya. Dan depan juga seperti itu ya teman-teman ya. Ini untuk ring bajanya ya, kayak gini ya. Ini di bagian depan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kalau pengalaman saya pribadi, motor itu insya Allah lama dari kata ngasep atau ngebul ya. Dia cara pemasangannya seperti ini. Ini kata guru diesel saya, sebabnya dulu saya pernah belajar sama beliau. Saya sering bongkar motor beliau, dia menyarankan seperti ini ya. Nah ini di sini, ini yang sini di sini, yang satu lagi di sini, yang satu lagi di sini, yang satu lagi di sini. Jadi dia nggak sejajar ya, jangan sejajar, tapi letak sambungannya ini berada di atas semua. Teman-teman, untuk memastikan kerapatan kompresinya, ini kita sekir dulu ya teman-teman ya, sebelum kita ganti seal clamp-nya. Kita ganti seal clamp itu untuk memastikan agar benar-benar dia tidak ngebul ya teman-teman ya. Ini kita menggunakan bor ya agar lebih cepat. Ini kita langsung aja pakai amril atau bubuk sekir ini yang lembut ya teman-teman ya, karena ini enggak terlalu parah bocornya, rembesnya. Intinya ini kita sebenarnya kita harus mengganti seal clamp-nya ya. Teman-teman, sambil menunggu klepnya disekir, jadi kita pasang sehernya dulu ke blok ya. Ini cara saya teman-teman ya, mau dipasang di bawah boleh, mau dipasang di atas boleh, tapi saya biasanya memakai cara yang seperti ini. Yang penting ini intinya ini nggak kebalik ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Biasanya kalau saya masang seher itu sebelum kita pas kita pasang itu, saya pasang di bloknya dulu seperti ini, biar lebih mudah ya, biar lebih rapi ring-ringnya itu tadi, jadi nggak keputar ya. Oke, kita lanjut, kita pemasangan ke mesinnya. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam mesin. Lebih enak posisinya seperti ini ya teman-teman ya. Pastikan seher tadi nggak terbalik. Seher terbalik itu maksudnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini seher ini, pen ini nih sebenarnya nggak berada di tengah-tengah ya. Dia lebih lebar sebelah ini ya. Untuk pemasangan seher yang lebar itu di bagian bawah teman-teman, karena di saat setang ini, di saat maju ke depan itu ya, pre-nya ya, dia itu tuh lebih cenderung ke atas ya. Nah, diketok juga boleh ya teman-teman ya, pelan-pelan aja. Yang penting dia nggak kena sehernya ya. Terus kita tinggal pasang sepinya. Ini sepi ini jangan lupa teman-teman ya. Ini sepi ini harus kita pasang ya. Pasang sepinya ini kayak gini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita tinggal dekatkan ya ke dalam gitu. Ini ya, sepinya jangan lupa kita masukkan dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pasang ini ya teman-teman ya, biar kita masang ini lebih mudah ya. Jadi sebelum kita pasang headnya itu, kita pasang dulu karetnya ini. Ini kita pastikan di tengah-tengah ya teman-teman.
Ini di baut ini ada ring kuningan ya teman-teman ya, biar dia nggak bocor, nggak rembes. Kalau kuningannya itu hilang, kita bisa ganti dengan solatip. Ini kita pastikan benar-benar kencang ya teman-teman ya, karena di saat kita nyoba nanti biasanya ini lupa dikencangin ya, membuat karet tadi lepas. Oke, setelah kencang kita pastikan dulu sehernya ini berada di atas, berada di titik top ya, TMA, titik mati atas. Ini kita menggunakan tang. Ini kita salting dulu ya biar nggak lecet. Untuk lebih pastinya lagi dia top apa enggak, nanti saat kita pemasangan gigi sentriknya kita harus buka ini ya teman-teman ya, biar lebih yakin. Oke teman-teman, setelah kita lakukan penyekiran ya, mengganti seal clamp-nya ya teman-teman ya, ini usahakan bersih ya teman-teman sebelum kita masang seal clamp ya. Untuk seal clamp-nya sendiri teman-teman, kalau Revo Absolute itu sama dia ya, sama Supra sama Grand ya, itu tinggal masang satunya. Ini usahakan jangan memakai benda keras ya teman-teman ya, karena dia akan lecet, akan pecah ya, jadi mengakibatkan kebocoran lagi dan akhirnya ngebul lagi. Oke, ini setelah kita udah sekir udah, cek botolan klep udah, pasang seal klep udah, sekarang kita tinggal perakitannya teman-teman ya. Pastikan motor itu ngebul apa enggak, kita juga harus melihat sisi klepnya bagian sini teman-teman, sini ya. Kalau dia udah garis-garis itu ya, udah dalam itu ya, itu wajib diganti klepnya ya teman-teman ya. Beda lagi dengan klep bengkok ya. Kalau klep bengkok dia nggak ada kompresi, nggak ada angin ya, anginnya labas ya keluar. Tapi kalau dia motor ngebul, kita pastikan bagian sini-sininya ini nggak ada goresan-goresan ya teman-teman ya. Kalau seperti ini dia masih aman. Kalau seperti ini juga, seperti ini juga dia masih aman ya, karena dia seal clamp itu cuman bekerja di sini ya teman-teman ya, bukan nyampe sini ya. Ini bagian botolan clamp ya. Seperti ini juga nggak berpengaruh teman-teman, yang udah hitam kayak gini nggak berpengaruh ya, yang penting bagian sininya dia bersih ya, dia nggak bocor ya teman-teman. Ini clampnya bagian sininya udah kita bersihkan dan sininya juga udah kita bersihkan. Jadi kita tinggal masukkan ini, dan memasukkan ini alangkah baiknya kalau kita kasih pelumas dulu ya teman-teman ya, agar dia nggak meleceti atau membuat seal clamp-nya nggak rusak gitu ya. Jadi masukinnya kita tuh pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Satu lagi, ini juga udah kondisi bersih yang ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Untuk pemasangan kuku klep dan per klep sendiri teman-teman, kalau Revo Absolute ini biasanya pakai tangan juga mudah ya teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi kita nggak perlu mendengkek-dengkek atau pakai kunci T. Ini kalau yang teman-teman nggak biasa masukinnya pakai ini, pakai kunci T juga bisa ya teman-teman ya. Pakai kunci T dikasih karet, tinggal kita sogrokin aja, masuk sendiri dia. Tapi ini karena tangannya ini udah besi ya, tangannya sama kayak tang gegep ini kuat ini biasanya seperti itu ya. Nah seperti ini teman-teman ya hasilnya ya. Sekarang kita tinggal pemasangan pelatuk atau piano klep seperti ini. Untuk Revo Absolute teman-teman, dia itu memiliki pelatuk klep tuh yang satu berbeda ya. Ini jangan sampai salah ya. Biasanya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi yang ada moncongnya sedikit seperti ini teman-teman, ini untuk di bagian bawah ya. Itu. Oke, ininya pennya harus kita luruskan teman-teman, ininya lubangnya
biasanya dia masuk ke sini, ini dibaut. Ini biasanya teman-teman setelah penyekiran ini kita harus melakukan penyetelan kerapatan ini ya, piano klep ini ya. Jadi setelah penyekiran ini harus kita setel ulang lagi karena dia klepnya itu tadi udah terkikis sama sekir ya, udah terkikis. Jadi otomatis piano klep ini akan lebih kerasa gojlaknya ya. Setelah seperti ini kita bisa langsung pasang ke sana. Penyetelan piano klep kalau saya biasanya itu setelah dipasang rantai keteng atau rantai sentrik ini baru kita setel ini ya. Teman-teman, sebelum kita pasang jangan lupa ya, ini yang sering lupa, bosnya ini harus kita pasang dulu ya. Dan sisi ininya juga harus benar-benar bersih agar tidak ada kebocoran kompresi. Ini mau dilem bisa teman-teman, mau cuma dikasih oli sisi-sisi sininya, bagian headnya juga bisa ya. Insya Allah dia nggak bocor asal dia nggak ada kotoran. Nah seperti ini teman-teman, kita tinggal pengencangannya ya. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pemasangan, ini udah terpasang semua ya teman-teman, dan karbunya juga udah nggak bocor lagi ya. Sekarang kita lakukan pengetesan ya, apakah masih ngebul apa enggak. Kita coba hidupkan. Oke teman-teman, udah terlihat kan, nggak seperti tadi ya. Ini udah hilang ngebulnya, dan insya Allah suaranya juga udah enak ya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.